di Bulan Anak Joyful. Lesoponi, nggak terasa ya, ini adalah minggu terakhir di bulan anak. Dan kita seperti minggu-minggu sebelumnya loh Sereni. Iya. Kita adalah warga negara Indonesia yang punya banyak suku dan budayanya. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap Satu. sama dengan kita di Komisi Anak Joyful, karena di dalamnya kita ini bukan hanya terdiri satu suku aja loh Sereni, Ada berbagai macam suku ya Lesoponi. tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Dan tahu nggak adik-adik, Losofoni sama Losereni pakai baju dari daerah mana? Ayo. Ayo, daerah mana ini? Ayo, ada yang tahu? Pasti tahu yang ini identiknya. Apa Bunga ini? Kamboja loh, Se. Bunga Berarti Kamboja. dari Bali. Betul Lesoponi, ini dari Bali. Rahajeng Semang. Selamat pagi. Napi gatranet sanamian. Bagaimana kabar kalian semua? Dumugi senamian sehat lan kantun semangat. Semoga kalian sehat selalu dan semangat. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan dan ayo kita sungguh-sungguh menyanyi untuk Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu. Ku mau naikkan ucapan syukur atas seluruh kasih dan rahmat Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah di setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi dengan sungguh hati katakan, Bapa, ku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah di setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk sekarang kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik kepada kami. Pada pagi hari ini pun Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga pagi hari ini kami diizinkan kembali untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi ini kami mohon Tuhan layakkan kami, ampuni semua kesalahan kami yang sudah kami lakukan sepanjang minggu kemarin. Ampuni kami dan layakkan kami, supaya semua yang kami lakukan, ibadah yang kami lakukan, pujian yang kami lakukan, sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang 13 berkata, Kamu adalah garam dunia. jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah itu dia, kalau masakan gak ada garamnya, lo mau makan gak? Nggak mau loh so, nggak ada rasanya. Rasanya Hambar. tawar, hambar loh so. Gak enak. Kalau garamnya itu gak bisa ngasinin masakan,
Lah buat apa jadi garam ya nggak? Dibuang aja Lose. Dibuang aja karena nggak bisa udahan. Iya. Terus bagaimana ya Lose? Caranya biar kita bisa jadi garam buat dunia, biar memberikan rasa untuk dunia ini. Nah, adik-adik pengen tahu ya? Lose juga pengen tahu loh. Tapi nanti hari ini tema kita adalah kamu menjadi garam dunia. Nanti akan disampaikan oleh Lose Julinda. Nah, sekarang sama-sama kita memujikan satu pujian, Kamulah Garam Dunia. Mungkin lagu ini baru Lose Reni. Kita belajar sama-sama ya. Belajar bersama-sama. Terang dan garam dunia. Lose, rasanya udah lama banget ya kita ini nggak lihat adik-adik kita nyanyi loh. Iya, bagaimana kalau saat ini kita lihat adik-adik kita menyanyi, Lose? Khusus hari ini ya? Iya, khusus hari ini di minggu terakhir bulan anak. Iya. Kita mau saksikan persembahan pujian dari beberapa adik-adik kita dari Komisi Anak Joyful. Jadilah anak terang.
pujian dari adik-adik kita. Bagus Loso. banget ya. Iya. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita siapkan pikiran kita. Jangan sampai waktu dengerin firman Tuhan, pikiran kita kesana kemari loh, Iya loh, Jadi nggak fokus sama firman Tuhannya. Ayo firman kita Tuhan pujikan ada dulu. di hatiku. Kita pakai gerangan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik. Nah, kita telah memuji Tuhan dan juga kita telah mendengarkan persembahan tarian dan pujian dari teman-teman kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Mari kita memohon agar Tuhan boleh menolong kita untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Dan terlebih-lebih kita akan melakukan firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kembali kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon agar Allah Roh Kudus boleh menyiapkan hati kami dan juga pikiran kami, konsentrasi kami juga sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, berkati Loso Julinda yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga kami yang mendengar, agar kami sungguh-sungguh menerima firman-Mu dengan sukacita dan dengan baik kami boleh mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap. Amin. Nah, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar satu topik tentang garam dunia. Nah, tadi ada satu pujian yang mengatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Nah, begitu ya tadi pujiannya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Silakan buka di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Kalian bisa juga melihat di layar seperti yang tertulis berikut ini ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sekali lagi yuk kita baca bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Adik-adik, firman Tuhan yang barusan kita baca adalah perkataan Tuhan. Pada suatu kali ketika ia melihat orang banyak berkumpul di suatu tempat dan Yesus naik ke atas bukit, lalu ia duduk, serta murid-muridnya berkumpul di dekatnya pada waktu itu. Dan mulailah Yesus berbicara mengajar mereka. Dan salah satu perkataan atau ajaran Tuhan bagi mereka, dia berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kamu adalah garam dunia. Adik-adik, adakah di antara kalian yang tidak pernah mencicipi bagaimana rasanya garam? Adakah yang tidak pernah melihat garam? Jaden, Ryu, Lionel, pernah melihat garam?
Ya pasti di setiap rumah pasti ada garam seperti itu. Kalau nggak percaya silahkan masuk dapur, silahkan lihat ya. Nah, pada waktu itu garam itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan oleh setiap orang. Seseorang yang memasak, kalau tidak ada garam, makanan atau masakannya tidak akan enak, akan hambar dan tidak ada rasa. Bayangkan kamu masak nggak kasih garam, pasti tidak enak sama sekali. Jadi maksud Tuhan apa? Kamu adalah garam dunia. Artinya adalah bahwa sebagaimana garam digunakan oleh semua orang, dibutuhkan oleh semua orang, maka Tuhan juga mengingatkan bahwa dunia sedang membutuhkan garam itu, pengaruh yang dari mana? Yaitu pengaruh Injil yang telah kita terima, yaitu Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan pengaruh? Yaitu lewat kehidupan kita, cara hidup kita yang takut akan Tuhan, dan juga lewat perkataan kita yang benar, yang baik, dan lewat buah-buah hidup kita yang menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan, yang tidak ikut-ikutan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik, sebagaimana garam pada waktu itu dinikmati oleh semua orang. Jadi Tuhan juga mau bahwa lewat hidup kita, orang-orang bisa menikmati sukacita. Kemudian salah satu fungsi garam adalah mencegah pembusukan. Jadi kalau Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, artinya adalah anak-anak GKT Siloam ada di dalam dunia harus memberikan pengaruh yang baik, menjadi teladan yang saleh di dalam dunia, dan harus melawan ketidakbaikan perilaku yang dosa yang kita temukan dimanapun kita berada. Kalau kita lihat dunia saat ini menuju kebinasaan, perilaku manusia bukan semakin baik, tetapi semakin memburuk. Walaupun ada banyak perkembangan, termasuk teknologi, termasuk pengetahuan, tetapi tingkah laku manusia semakin jauh daripada Tuhan. Dunia ini semakin hancur. Jadi Tuhan berkata kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Kita memberikan pengaruh yang benar kepada dunia. Perilaku anak-anak di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita bukan semakin baik, tapi semakin busuk, semakin bau, semakin tidak keru-keruan. Maka Tuhan berkata bahwa kamu anak-anak GKT Siloam ada di dunia ini tidak hanya sekedar hidup. Kamu jangan justru semakin rusak seperti orang-orang dunia, tetapi kamu harus memberikan pengaruh kepada dunia. Apa yang harus kita lakukan sehingga dunia ini tidak semakin rusak dan tidak semakin hancur, melainkan akan dipulihkan semakin lebih baik? Yaitu melalui Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah berita tentang Yesus. Yesus yang telah turun ke dunia, Yesus yang telah rela mati di salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan Yesus yang pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Itulah Injil, itulah kabar baik. Dan hanya melalui Injil ini dunia ini akan selamat. Jadi kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Kita harus membawa kabar ini kepada orang lain sehingga mereka datang kepada Yesus dan mereka percaya kepada Yesus. Hanya melalui itulah maka segala kerusakan moral, kebusukan, kekacauan di dunia ini dapat dipulihkan, yaitu hanya melalui Yesus. Inilah yang harus kita lakukan, yang harus kita kabarkan kepada orang lain melalui HP kita, melalui chattingan kita, status kita. Kabarkanlah, ceritakanlah
bahwa Yesus adalah penyelamat dan juru selamat dunia. Dia adalah Allah. Dia adalah terang dunia. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu telah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikianlah orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, yang tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus, yang tidak berfungsi sebagai anak-anak Tuhan, yang tidak melakukan kebenaran, mereka tidak berguna. Mereka hanya dibuang, mereka hanya diinjak, dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik dikasihi Tuhan, Tuhan mengajak setiap kita, jadilah garam dunia. Maka sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan pengaruh yang baik, harus memberikan kesaksian hidup yang baik dimanapun kalian berada. Jadilah garam dunia yang berguna, yang berfungsi, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama Kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan, bagaikan berita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama. Kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan, bagaikan berita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga.
Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam 1 bulan ini kita telah belajar firman Tuhan dan kita mendengarkan suatu berita yang luar biasa bahwa Yesus adalah juru selamat dan Dia adalah terang dunia. Semua orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka memiliki terang, mereka memiliki Kristus di dalam hidup mereka. Dan kita adalah anak-anak terang. Tuhan, jadilah terang, jadilah garam yang memberikan pengaruh, yang menceritakan Yesus melalui perkataan, melalui buah sikap tingkah laku kalian dimanapun kalian berada. Sehingga dengan demikian hidupmu semakin disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh orang lain. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu bahwa kami menjadi terang dan garam dunia. Tuhan, pakailah kami, Tuhan tolonglah kami agar kami bisa menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk anak-anak GKT Siloam yang beribadah hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap mereka. Mereka boleh bertumbuh semakin mengasihi Tuhan, semakin lebih baik, semakin dewasa dalam hidup, dan mereka juga semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Mereka tidak mengikuti arus dunia yang semakin jauh daripada Tuhan, tetapi mereka boleh menjadi cahaya, menjadi garam, sehingga mereka boleh memberikan pengaruh yang baik, sehingga nama Yesus dimuliakan dan dikenal oleh banyak orang melalui kehidupan anak-anak sekolah minggu GKT Siloam Rogo Jambi. Tuhan, kami ada di dunia ini tidak hanya kebetulan, tetapi ada tujuan Tuhan bagi setiap kami, yaitu agar kami menjadi saksi yang baik, saksi yang benar, dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkatilah satu persatu anak sekolah minggu dari kelas balita sampai kelas 6. Tuhan, sertai secara khusus dalam masa-masa pandemi COVID-19. Engkau juga yang memberikan kesehatan, menjagai mereka. Dan juga Tuhan, dalam sekolah mereka bersungguh-sungguh dan boleh diberikan kecerdasan, kepintaran oleh Tuhan. Berkatilah juga Tuhan untuk keluarga papa mama mereka, supaya juga seluruh usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba-Mu memohon berkat-Mu Tuhan untuk seluruh anak-anak Joyful. Kiranya kasih daripada Tuhan memenuhi dan melimpah atas hidup mereka, dan kiranya juga persekutuan damai sukacita dari Allah Roh Kudus sungguh-sungguh memenuhi hidup mereka. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik sudah mengikuti bulan anak di bulan September ini, mulai minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, setiap minggunya adik-adik sudah menyaksikan dan sudah beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, kita ini bangsa yang besar, bangsa Indonesia yang besar, yang luar biasa, yang diciptakan Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kita ini adalah bangsa yang besar. Kita ini terdiri dari banyak suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan beragam agama.
Tetapi adik-adik, Tuhan sangat mengasihi, mencintai kita semua, mencintai bangsa-bangsa di dunia, termasuk adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri bulan anak ini dan bulan anak Komisi Anak Joyful 2020 di